Ada yang bisa dapat lebih banyak, ada yang bisa dapat lebih kecil, banyak. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan kasih preview seputar seminar yang aku adain hari ini. Jadi hari ini nih tanggal 17 Januari 2021 dan kita ada seminar online via Zoom yang itu nanti akan membahas seputar budidaya lobster air tawar mulai dari hulu ke hilir. Jadi dari awal kayak fase-fasenya apa aja dan lain sebagainya, karena kan ini kan lagi PSBB cuy, jadi kita nggak mungkin ngadakan seminar offline ya. Biasanya kan kita ada seminar offline orang-orang datang ke kantor ya. Ini juga lebih enak juga sih. Ini aku lagi di rumah ya, lagi di kamar nyantai pagi-pagi sambil ngisi seminar. Acaranya jam 9 pagi teman-teman, dan ini sudah jam setengah 8 pagi. Jadi aku mau siap-siap dulu nyiapin ini ya. Pertama-tama nyiapin materinya, semalam sudah sempat disiapin semua, cuman tadi masih ada beberapa hal yang kurang. Jadi ini nanti mau aku siapin semuanya karena aku mau nambahin beberapa materi baru yang akan aku masukkan terkait sama proses budidaya lobster air tawar dari hulu ke hilirnya kayak gimana. Total peserta kurang lebih targetku cuma 10. Alhamdulillah yang masuk sekitar 11 kalau nggak salah, aku ya lupa, nggak tahu nanti itu kayak gimana. Targetku cuma 10 karena kan aku ngerasa mungkin ini kali pertamanya ya soal kayak seminar ini. Waduh, udah pesawat. Jadi apa namanya, perumahanku ini dekat Bandara Juanda teman-teman. Jadi kalau ada pesawat lewat itu kedengeran banget noise. Nah seminarnya itu tadi aku sampai mana ya? Seminarnya itu nanti kurang lebih sekitar jam 9. Biasanya 1 jam, 1,5 jam. Cuman kalau misalkan apa namanya, aku akan jelasin lebih detail, biasanya agak lama dan agak panjang gitu loh. Soalnya kadang kan aku juga senang banget ya ngobrol itu. Dan ini adalah seminar pertama di bulan Januari. Nanti next ada seminar lagi nggak ada, itu nanti tanggal 31 Januari. Nah video ini aku bikin itu untuk ngasih tahu ke kalian previewnya itu kayak gimana, nanti yang akan dipelajari, yang dibahas itu apa aja, mulai dari proses budidaya dan lain sebagainya. Nanti cuplikannya kayak gimana, kayak gini nih. Jadi tergantung dari benar-benar penerapan kalian yang sudah kalian ikuti sampai sekarang. Di seminarku kali ini teman-teman akan dapat akses video ini seterusnya. Buat apa? Buat belajar terus. Karena ketika sudah memulai nanti pasti nggak bisa cuman cuman ngikuti ini sekali aja. Nantinya teman-teman perlu mengulangi lagi. Kayak gini, waduh aku kemarin itu dijelasin tentang apa ya ambek Mas Tama, kan pasti lupa. Nah video ini nanti yang akan tak masuk ke YouTube itu yang akan di share hari Senin besok sama admin. Fungsinya adalah untuk nge-refresh teman-teman semua. Jadi ketika ada pertanyaan yang mungkin muncul, itu waktunya untuk ditanyakan sekarang. Ketika teman-teman mungkin ada yang budidaya sendiri di luar tanpa bekerja sama saya, nggak masalah, itu oke, kita podo-podo budidaya nih. Tapi soal rezeki kan udah ada yang ngatur. Yang penting proses budidayanya itu udah bener dulu. Karena kalau dibilang susah ya susah karena kita harus ada pendataan. Kalau dibilang gampang ya gampang karena kalau sudah selesai pendataan semua itu simple. Yang namanya hasil akan selalu mengikuti upayanya. Jadi kayak gitu. Dari sini akan ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mas, ya. Ini kan saya sudah jalan sekitar 3 bulan. Jalan 3 bulan, 3 generasi dari awal. Yang pertama belajar benar-benar otodidak, mati semua. Terus sekarang kok ya benar alami itu mati semua dari 50 ekor. Sekarang udah ada sekitar 15 dan 2 betina yang sudah bertelur. Tapi dengan kondisi airnya tuh dengan pH 8,4 dan TDS 350. Ya. Sejauh ini indukan saya alhamdulillah mudah-mudahan lancar. Nama sebaiknya kedepannya dan saran dari Mas Tama sendiri untuk kondisi lingkungannya, apa lebih baik diperbaiki atau tetap dipakai saya yang udah nyaman sekarang ini? Posisi ini aku mau tanya ya, 1 minggu terakhir ada kematian enggak?
Di minggu ini alhamdulillah belum ada lagi mas. Di minggu ini ada lagi? Nggak ada. Kalau di dalam 1 minggu itu sudah nggak ada kematian, itu ciri khasnya dia sudah nyaman. Jadi tinggal nyerusin aja. Meskipun dengan kondisi pH setinggi itu, Iya, TDS seperti itu, iya. Iya, berarti si lobsternya sudah melewati masa ekstrim. Padahal kondisinya kayak gitu, tapi dia sudah bisa survive, dia sudah terusin. Patokannya berarti yang bergeser. Beli ini, cari di toko kimia di dekat tempatmu, kalau misalkan ada. Cari tabelnya itu tadi. Atau kalau mau fotoan wis tabelnya itu tadi, kamu bikin tabel sendiri. Bentar nanti cari karena ini berarti nanti gini, jatuhnya adalah kamu akan geser tabel kuadran tadi. Berarti saya fokus di amonianya berarti ya. Iya, kalau dia sudah aman, karena gini, kalau lobster itu sudah berusaha untuk survive di lingkungan itu dan selama 1 mingguan nggak ada kematian, berarti dia sudah siap untuk lanjut ke fase berikutnya. Kamu fokus ke pakan aja untuk mempercepat dia kawin. Iya. Mm-mm. Ngalamin dari dulu yang makan berlebih. Apa? Makan ya enggak. Udah ngalamin yang makan berlebih itu. Kayak yang ini hama-hama yang ini udah ngalamin. Udah ya? Bener kan ya? Udah 3 bulan ini habis-habisan bener. Iya. Ya, paling nggak setelah ini udah tahu solusinya apa. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Paling enggak kalian nanti, harapanku ya, setelah teman-teman mengikuti seminar itu teman-teman bisa mulai proses budidaya sendiri di rumah. Entah itu teman-teman bisa bermitra dengan aku atau teman-teman lepas kemitraan, artinya kayak budidaya sendiri di rumah tanpa ambil kemitraanku. Kayak misalkan teman-teman sempat nggak lihat live YouTubeku yang sama salah satu peserta seminar. Itu beliau hanya mengikuti seminar aja dan dia ada di lokasi di Bogor. Alhamdulillah juga lancar. Jadi kalau bisa dibilang adalah proses budidaya lobster air tawar itu semua tergantung dari kalian sendiri sih. Kalian masing-masing kayak gimana ketika memulai dan menjalankan. Belum tentu juga istilahnya cuman ikut seminar aja nggak bisa mulai budidaya juga, nggak juga. Belum tentu juga teman-teman ikut mitra bisa sukses. Jadi semua itu tergantung dari ininya kalian masing-masing. Cuman memang kalau misalkan kalian bergabung sama mitra itu kita garansi 2 bulan dan hasil panen kalian tuh bisa kalian kirim lagi ke aku. Jadi paling enggak ketika proses belajar itu kan awal-awal kan masih bingung ya. Apalagi kalau ke lapangannya langsung gitu, kamu budidayanya langsung itu kan masih bingung gitu loh. Nah, maksudku mitra itu dengan garansi 2 bulan ya ada pesawat lagi. Repot ya punya rumah deket Bandara Juanda gini, kalau ada pesawat lewat nggak enak banget, bocor suaranya. Nah, kalau misalkan kamu budidaya lobster air tawar dengan bermitra dengan ada garansi 2 bulan, itu maksudku itu supaya kamu itu ada proses pembelajaran. Entah kamu berhasil atau enggak itu tergantung dari kamu sendiri dan gimana caranya kamu mengelola itu semua. Kalau teman-teman lihat kemitraanku banyak yang berhasil, masih juga banyak juga yang gagal juga. Jadi semua tergantung benar-benar dari setiap individu masing-masing dan nggak bisa disamakan semua. Yang bisa dipacu adalah proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu nanti kayak gimana. Jadi output yang dihasilkan tuh pasti beda-beda sih setiap orang. Jadi kayak gitu dulu video kali ini. Thank you. Kalau kamu suka bisa ketik like, subscribe. Kalau nggak suka dislike aja. Fungsinya tombol dislike juga untuk itu. Kalau misalkan kamu pingin aku bahas seputar budidaya lobster air tawar yang lainnya kayak gimana, kamu bisa ketik di kolom komentar. Dan besok aku akan bikin konten seputar Sosiabus. Jadi Sosiabus ini aku memiliki akun di Sosiabus, dimana aku rencana akan mempublish semua konten-kontenku yang premium di sana dan tidak di YouTube seperti ini. Sosiabus itu kayak gimana ya? Terus aku kalau misalkan mau belajar di Sosiabus itu kayak gimana? Besok aku bikinkan kontennya, atau setelah inilah aku istirahat sebentar, aku bikin konten untuk tak posting besoknya. Jadi kayak gitu. Oke, thank you teman-teman semua. Kalau kamu pengen aku bahas soal apapun itu seputar budidaya lobster air tawar, tulis kolom komentar ya, tulis saja. Nanti insya Allah kalau bisa nanti tak bikinkan kontennya, kita belajar bareng. Jadi gitu dulu, thank you semua and see you next time.